Show. Malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Wow, sangat spesial. Biasa coba bilang sangat spesial. Nah guys, tentunya orang Kulawi, namanya juga Topulawi Show. Pastilah orang Kulawi. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau di Topulawi Show itu juga diundang orang lain. Siapa tahu dia bisa membagikan sesuatu yang memberikan motivasi buat kalian semua orang-orang Kulawi. Kita semua begitu. Nah, siapa bintang tamu kita pada malam hari ini? Yaitu dia adalah seorang penyanyi yang akan hadir di Studio 2 Topulawi Show pada malam hari ini. Oke, makanya jangan kemana-mana, tetap stay di Topulawi Show. Nah guys, malam hari ini sudah hadir di studio kita. Ini dia bintang tamunya. Kalian sudah pasti kenal kan? Oke, sekarang kita mau tanya-tanya dia dulu. Halo Pora, apa kabar? Hai. Jadi sebelum COVID-19 di mana? Di Palu. Di Palu. Kegiatan kamu di Palu apa? Kuliah. Kuliah di mana? Di Stiva. Pelita Mas Palu. Wow, luar biasa. Tapi saya mau tanya, kamu kan basicnya kalau saya lihat nih talentanya itu basicnya ya bisa juga dibilang basicnya ya, Iya. menyanyi begitu, suaranya bagus. Tapi dia ambil kuliah di farmasi begitu. Alasan kamu kuliah di farmasi apa? Alasan saya masuk di jurusan farmasi. Ya. Karena saya berpikir ke depannya. Saya berpikir kalau keluarga saya sakit atau orang-orang sakit, saya bisa membantu, saya bisa menolong, saya bisa memberikan pertolongan pertama untuk orang-orang terdekat saya. Wow, luar biasa ya. Jadi dia punya niat untuk berbuat baik terhadap orang lain, begitu barangkali. Untuk menolong keluarga yang sakit dan teman-teman juga ya. Oke lah, tapi kita belum tanya-tanya ke situ guys. Kita mau tanya-tanya dulu. Selama ini kan dia kuliah. Selama ini kuliah di Palu di jurusan farmasi. Dengar-dengar, tunggu dulu, sabar guys, sabar. Kegiatan kamu sambil kuliah apa? Kegiatan saya sambil kuliah hanya di rumah, tidur, dan juga biasa pelayanan di gereja. Pelayanan ya. Sebagai singer. Oh, luar biasa. Iya. Biasa juga jalan-jalan gitu. Tapi saya pernah lihat kamu itu isi acara banyak kali ya, isi acara wedding di beberapa restoran. Saya lihat kamu ada isi acara itu jadi penyanyinya begitu di wedding itu. Iya, itu adalah namanya GIMWO. Oh. Di situ kita saya di situ menjadi penyanyinya dan juga teman saya. Tapi GIMWO Wedding Organizer ini dia maksudnya tidak selalu kamu yang jadi penyanyi. Tidak selalu, banyak penyanyi gitu. Tapi kamu pernah menyanyi. Iya. Oke. Selain itu nggak ada kegiatan lain lagi? Selain tidur nyanyi. Selain itu kerja tugas juga, kerja tugas kampus. Ya, itu hal yang utama ya kalau kuliah. Pernah ikut lomba nyanyi tidak selama kamu di Kota Palu? Ya pernah, saya ikut lomba menyanyi antar farmasi. Dan pertama saya masuk ke 5 besar, itu puji Tuhan. Setelah masuk 5 besar, melanjutkannya ke 3 besar dan juga. Oh, itu yang ke Kediri itu? Iya. Wow guys, saya pernah dengar beritanya itu, tapi ya sayangnya waktu itu tidak ada temannya, sendiri ya pergi? Pergi sama yang kakak tingkat saya, dia ikut lomba buat kerjaan. Dia ikut lomba. Sorry guys, studionya kita ini di belakang itu jalan, jadi motor lewat kesana kemari. Ya tidak apa-apa. Sama kakak tingkat pergi lomba. Kamu saya ikut lomba menyanyi. Itu kakak tingkat saya, dia ikut membuat suatu sediaan. Membuat sabun begitu. Iya. Oh iya kan farmasi gitu ya. Iya.
dengar-dengar dia dapat menjuarai lomba menyanyi atau juara satu lomba menyanyi antar kampus farmasi begitu. Wow, luar biasa. Tempatnya di Kediri. Di Kediri guys. Wow, luar biasa ya. Saya sangat bangga dan kita tidak heran juga karena kalian kan sudah tahu Fora ini familiar di YouTube Warawiri begitu. Dan juga dikenal sekali di hampir semua pelosok guys begitu. Tidak juga. Maksudnya pelosok di Kulawi. Fora ini membagikan talentanya, daripada talentanya itu dia simpan, jadi ya semacam saya sendiri saya tertarik dengan suaranya guys, itu luar biasa. Dan menyanyi lagu pertama kali rekaman itu lagu Uha Pade Belo. Wow, karena sebenarnya lagu itu bukan dia yang nyanyi, ada yang nyanyi. Cuman pas dia take vokal, aduh luar biasa guys, suaranya cocok sekali dengan lagu itu. Dan hasilnya lagu itu dikenal sampai di pelosok negeri Kulawi begitu. Tuhan. Puji Tuhan, itu semua karena Tuhan. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Karena pertanyaan saya ini sudah ada bahan bangunan nih. Sorry guys. Nah, selama COVID-19 ini kegiatan kamu apa? Kegiatan saya pulang di kampung Kulawi. Ya, sekarang kan kita sudah di Kulawi. Jadi kegiatan kamu di sini? Kegiatan saya setiap hari kuliah online. Oh, jadi sekarang kuliah online? Ya. Sama juga dengan anak SMA atau? Sama dengan anak kuliah yang lain. Dan juga seperti yang kita lakukan biasa saja di rumah. Stay home. Stay home. Oh, stay home. Hashtag di rumah saja gitu. Oh, BDW begini guys. BDW kemarin saya dapat kabar kalau Fora itu memenangkan lomba. Masuk berapa? Kalau tidak salah 11 besar atau 13 besar? Iya. Lomba hashtagnya orang muda BK Kulawi gitu. Bukan Kulawi. Orang muda BK Indonesia. Jadi dia masuk di 13 besar begitu. Nah, lomba ini tidak menunjuk juara 1, juara 2, juara 3 tidak. Ya. Tapi di situ pemenangnya di 13 besar itu semua pemenang begitu guys. Oke, luar biasa ya, Fora sudah banyak prestasi di bidang menyanyi. Tapi kalau Fora ini tinggal di Jakarta pasti sudah jadi artis. Nggak usah Jakarta, di Bandung guys. Oke, tapi tidak usah rugi masalahnya. Jadi kalau dia ke sana, kita jangan Fora ini ada niat mau ke sana ini guys, tinggal Kulawi ini. Aduh, kita kehilangan penyanyi guys yang merdu suaranya begitu. Tapi jangan Fora. Tetap di kampung sendiri. Tetap di kampung sendiri. Jadi kalau lulus dari kuliah farmasi, rencananya mau lanjut lagi atau bagaimana? Kalau Tuhan berkehendak pasti lanjut. Kalau tidak, kita kerjain dulu. Kalau farmasi itu lulus dari situ kita gelarnya apa? S1. S1. Oh, luar biasa ya. Dan sekarang itu orang Kulawi itu banyak sekali yang berprestasi, cuman kita kebanyakan orang tidak tahu. Makanya kalau teman-teman kenal orang-orang Kulawi yang punya prestasi yang luar biasa, silakan komen di video Kulawi Show ini supaya kita undang mereka, dan kita tanya-tanya supaya mereka itu menjadi inspirasi bagi anak-anak muda, apalagi yang baru tamat SMA, anak-anak yang supaya mereka tidak salah arah begitu. Iya, Karena sekarang banyak orang-orang juga bisa tahu bahwa di kampung, di Kulawi ini banyak anak muda yang berprestasi. Luar biasa ya. Dan supaya juga anak-anak yang usia SMP punya niat untuk melanjutkan, mungkin seperti kakak Fora, mungkin seperti kakak Cili kemarin begitu kan. Mungkin seperti kakak Dewi yang mau merantau ke Singapura begitu. Mungkin ada yang mau jadi polisi begitu, atau mau jadi tentara atau apa saja begitu. Dan kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Fora, dengar-dengar kamu juga pernah mengisi acara di salah satu televisi TVRI Sulawesi Tengah. Ya. Waktu itu kamu diundang nyanyi di sana ya? Iya, diundang. Waktu itu kamu isi acara apa di TVRI Sulteng? Di situ saya mengisi acara kompetisi Dade. Kompetisi Dade. Ya. Dan diiringi oleh
orkestra. Bukan. Apa? Ini oleh Sanggar Seni Lewuto yang ya asalnya dari Lindu, ya. Danau Lindu gitu. Oke, kita lanjut. Nah, Fora, sekarang cita-cita kamu ke depannya apa? Cita-cita saya ke depannya, saya ingin menjadi seorang apoteker. Wow. Teman-teman semua boleh doakan untuk saya. Iya. Kita doakan. Dan saya juga ingin menjadi orang yang berguna. Ingin jadi orang yang berguna. Semua kita itu ingin jadi orang yang berguna, guys. Saya juga ingin menjadi orang berguna. Berguna itu seperti saya berbakti untuk bangsa dan negara saya. Luar biasa. Dan juga saya ingin membanggakan kedua orang tua saya dan juga orang-orang terdekat saya. Wow. Kita doakan Fora ya supaya dia bisa menjadi orang yang berguna gitu. Ada cita-cita tidak untuk jadi seorang penyanyi? Maksudnya sekarang kan kamu sudah penyanyi yang sudah semua orang kenal lah di pulau ini, sampai di pelosok-pelosok begitu, di Palolo semua sudah tahu gitu. Mau tahu buktinya? Saya bisa kasih bukti guys kalau dia ini dikenal sampai di daerah semua di pelosok pulau ini. Tapi tidak usah kita bahas itu. Iya, tidak usah bahas itu. Ada cita-cita tidak untuk menjadi seorang, kalau orang yang punya talenta seperti kamu kan ingin jadi penyanyi begitu. Oke, Javora, namanya Javora Kaku. Ada niat tidak untuk menjadi seorang artis, untuk menjadi seorang penyanyi? Kamu kan kalau di Gulai sudah artis namanya begitu. Untuk jadi seorang penyanyi atau mau ikut Indonesian Idol atau apa semua itu, lomba-lomba nyanyi itu ada tidak niat ke sana? Kalau dari saya secara pribadi, menyanyi itu hanya menjadi hobi, salah satu hobi saya. Tetapi keinginan saya ingin menjadi yang tadi. Menjadi yang tadi. Yang menjadi yang tadi itu yang orang berguna selain apoteker begitu guys. Iya. Jadi kalau misalnya ada kesempatan buat kamu, mungkin ada orang panggil atau teman kamu yang ajak, ayo kita ikut lomba nyanyi ini, maksudnya audisinya, mau tidak? Kayak Indonesian Idol, mungkin dia masuk di Kota Palu, Indonesian Idol, mudah-mudahan ada, mau tidak ikut lomba itu? Kalau secara pribadi ya kita lihat ke depannya, gitu. Bagaimana nanti. Tergantung dari kesempatan. Iya. Oke. Jadi guys, kalian kan sudah tahu Javora, kalian sudah tahu namanya, sudah tahu Javora ini siapa. Tapi ada yang belum tahu statusnya guys. Makanya supaya kalian tidak penasaran, kalau saya sudah tahu statusnya. Tapi ya kita mau dengar langsung dari dia. Nih, silakan. Untuk sekarang status saya tidak jomblo. Tidak jomblo. Nah, itu pacarnya nonton ini guys. Sorry ya. Oke. Jadi saya juga mau bocorkan di sini, saya dengan Javora nanti ada project single lagi bahasa Kulawi. Mungkin kita rekaman 1-2 hari guys gitu. Teman-teman Tapi kita masih belajar lagunya, dia masih belajar lagunya, dan saya juga walaupun saya bikin lagunya tapi ya saya juga masih belajar. Karena kita ini bikin lagu kita harus cari yang pasnya gitu. Kita nyanyinya supaya orang itu bisa terima, semua orang bisa terima. Dan saya juga mau jawab di sini. Kebanyakan orang tanya kenapa aliran musik kalian kayak aliran kampung begitu ya. Kenapa ada suling-sulingnya, etnik lah gitu maksudnya guys. Iya, kita sengaja guys, karena kenapa? Aliran musik bahasa daerah itu harus terdengar etnik, jangan terlalu modern ya. Karena yang dengar ini bukan anak-anak muda, jadi yang paling banyak suka itu orang-orang tua. Jadi kita membuat musik, kita membuat lagu itu yang bisa diterima dalam semua kalangan gitu. Iya, tidak hanya anak muda. Tidak hanya anak muda gitu. Tapi orang tua juga gitu. Terlebih oma nenek-nenek. Iya, oma-oma, nenek-nenek gitu. Karena mereka, pernyataan mereka sendiri sama kami itu, mereka bilang kalau mereka suka itu lagu, mereka dengar ulang-ulang, mereka mengingat masa lalu mereka. Ya, mereka mengatakan Naju dan Mulia. Maksudnya lagunya, suaranya juga mendukung gitu. Makanya kita bikin lagu seperti itu. Kalau anak muda
dia bisa menyesuaikan di mendengarkan musik itu menyesuaikan, bisa dengar yang modern, yang etnik dia bisa sesuaikan. Tapi kalau yang orang tua dia tidak bisa sesuaikan telinganya itu ke yang musik yang modern gitu. Ya, walaupun bagus lagu napamu itu lagu zaman sekarang main ngana-ngana lagu tuh gila. Iya. Begitu. Salah satu kata-kata dari mereka lagu tuh gila itu. Makanya kita guys kebanyakan bukan karena pendengar kita orang tua semua, bukan, tapi kita mau membawa mereka untuk lebih merasakan lagu itu begitu, isi lagu itu, kata-kata lagu itu yang kami sampaikan untuk kita semua, untuk yang bisa menerimanya gitu. Karena lagunya kan bahasa Kulawi, jadi musiknya juga harus mengikuti. Iya. Oke guys, demikianlah bincang-bincang kita dengan Jafora Revikaku pada malam hari ini. Dan kalau kalian penasaran tentang Fora, mau tanya-tanya tentang sesuatu, tapi dia jelas sudah tidak single lagi begitu, jadi jangan ganggu ya. Soal album kita, bukan album, soal single kita yang terbaru, tunggu saja. Mungkin ya kita mengerjakan itu 1-2 hari, tapi ya kita mau buat video klipnya lagi supaya mata kalian itu ya tambah semangat untuk mendengarkan menikmatinya begitu guys. Oke, demikian bincang-bincang saya dengan adik Jafora malam hari ini, dan sampai jumpa di Tokulawi Show berikutnya. Dan pesan kami buat teman-teman, jika kalian tahu atau kalian sendiri tahu orang-orang Kulawi, orang-orang muda, orang tua yang punya bisnis yang punya bisnis di bidang apa saja yang mau di-share di Tokulawi Show, silakan hubungi kami. Komen di bawah video Tokulawi Show ini yang sekarang ini, atau teman-teman yang pernah menjuarai, mewakili Kulawi, mewakili provinsi, atau mewakili apa saja di YouTube, silakan komen saja di sini, nanti kami hubungi. Jangan lupa nomor HP-nya guys, atau nomor WhatsApp-nya, supaya kami hubungi, kita bisa undang di Tokulawi Show untuk bagi-bagi pengalaman kalian supaya menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian di rumah. Oke, itu dia kebersamaan kita malam hari ini. Bye bye.